warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Larosa dengan NIM 877598529. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik mata kuliah Praktikum IPA DSD pada modul 7 yaitu tentang optik. Di sini ada 3 kegiatan praktik yang akan saya lakukan. Yang pertama tentang sifat cahaya, yang kedua tentang lensa cembung dan cermin cekung, dan yang ketiga itu tentang mata. Modul 7 optik. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Dalam kegiatan praktikum ini akan dilakukan percobaan secara sederhana tentang optik. Ada 3 kegiatan praktik yaitu sifat cahaya, lensa cembung dan cermin cekung, dan mata. Kegiatan praktikum 1, sifat cahaya. Sifat cahaya adalah ciri-ciri cahaya ketika merambat dan berinteraksi dengan benda di sekitarnya. Cahaya merambat lurus, sehingga dapat membentuk bayangan. Cahaya juga dapat dipantulkan saat mengenai permukaan seperti cermin, serta dapat dibiaskan ketika melewati 2 medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Selain itu, cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, tetapi tidak dapat menembus benda yang tidak tembus cahaya. Pertama, percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahannya yaitu cermin datar, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar tabir kertas, dan celah cahaya. Langkah percobaan, yang pertama pemantulan cahaya pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 45 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen. Dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya tegak dan diperkecil. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kedua, percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahannya yaitu lampu senter, celah cahaya, gelas, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar tabir kertas, lilin dan penggaris. Langkah percobaan, pembiasan cahaya dengan gelas kaca. Pembiasan cahaya terjadi pada saat cahaya melewati 2 medium berbeda. Contohnya dari celah cahaya ke gelas kaca. Karena kecepatan cahaya berubah di medium berbeda, arah cahaya juga berubah atau membelok pada balok cahaya. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiarkan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya besar dan diperbesar, inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optiknya. Tampak inilah yang kesimpulan dari kegiatan praktikum 1. Praktikum membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Sifat-sifat ini penting dalam kehidupan sehari-hari
karena membantu manusia melihat benda di sekitarnya. Kegiatan praktikum 2. Lensa cembung dan cermin cekung. Cermin dan lensa merupakan alat optik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cermin memantulkan cahaya yang datang, sedangkan lensa membiaskan cahaya melalui permukaannya. Jenis-jenisnya meliputi cermin datar, cekung, cembung, serta lensa cekung dan cembung. Pada percobaan ini digunakan lensa cembung dan cermin cekung untuk mempelajari sifat pembentukan bayangan. Alat dan bahan yaitu lensa cembung, cermin cekung, layar, dan lilin. Percobaan lensa cembung. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin. Aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa convergent atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Percobaan cermin cekung. Susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya pada layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Kegiatan praktikum 3. Mata. Mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting untuk melihat. Mata bekerja seperti kamera, yaitu membutuhkan cahaya agar dapat menangkap gambar dengan jelas. Di dalam mata terdapat bagian seperti iris, pupil, dan lensa yang mengatur masuknya cahaya serta memfokuskan gambar agar terlihat jelas oleh penglihatan kita. Kegiatan percobaan bintik buta mata. Alat dan bahan yang digunakan adalah gambar A dan B, tebal pengamatan, alat tulis dan penggaris. Bintik buta adalah lokasi di retina yang tidak mempunyai sel batang maupun sel kerucut, sehingga jika bayangan benda mengenainya, mata tidak akan melihat benda tersebut. Tujuan percobaan pertama untuk mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Langkah percobaan. Pertama, siapkan alat dan bahan terutama gambar adet penggaris. Kemudian tutup mata kiri kita dengan tangan. Peganglah gambar A dengan jarak awal kurang lebih 60 cm dengan mata kanan. Pusatkan pandangan mata kanan kita hanya pada tanda positif. Amati pada jarak berapa dari mata kita tanda bundaran hitam pada gambar tersebut. Tidak tampak dalam pandangan itu adalah posisi bintik buta kita. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Hasil menunjukkan ternyata tanda bundaran hitam menghilang sempurna pada jarak 10 cm dari mata kanan. Percobaan kedua. Siapkan gambar B dan penggaris.
Langkah percobaan masih sama seperti sebelumnya. Tutup mata kiri dengan mata kanan, pandanglah tanda positif secara tajam pada jarak awal 60 cm, perlahan-lahan dekatkanlah gambar tersebut ke arah muka. Sementara pandangan tetap tertuju pada tanda positif. Amati pada jarak berapa dari mata garis pendek tampak menghilang dari pandangan. Dari pandangan, garis pendek mulai menghilang pada jarak 13 cm. Lanjutkan gerakan gambar tersebut dan amati pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali. Terakhir, amati apa yang dilihat dari garis panjang dengan garis pendek pada jarak tersebut. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Hasil menunjukkan ternyata mata melihat bahwa garis panjang yang tampak menyambung dengan tempat garis pendek seharusnya berada. Ini menunjukkan bahwa petak mengisi kekosongan yang terekam oleh bintik buta. Kesimpulan dari percobaan. Percobaan ini membuktikan bahwa adanya area pada retina mata yang disebut bintik buta. Ketika bayangan objek jatuh pada area ini, mata kita tidak akan melihat objek tersebut karena bintik buta tidak memiliki sel-sel yang sensitif terhadap cahaya.